Oke, saya Milton. Kali ini saya mau coba untuk review salah satu buku yang jadi ya bisa jadi panduan saya untuk membantu saya melead atau memimpin tim di tempat di mana saya kerja. Bukunya namanya adalah No Bullshit Leadership, karangan Chris Hurst. Bener gak ya cara nyebutnya? Saya ulangi lagi ya. No Bullshit Leadership, karangan Chris Hurst. Oke, Chris Hurst ini adalah seorang CEO. Dia CEO dari saya lupa namanya ya, Havas Creative Network, jadi perusahaan multinasional di bidang marketing. Oke, saya tidak akan terlalu jauh ya membahas mengenai background si penulisnya ini, karena nanti kalian juga bisa baca di bukunya, ada forwardnya atau kata pengantarnya. Di situ juga dijelasin ya sejauh mana sih si Chris ini menggeluti bidangnya sebagai leader atau pengalamannya sebagai seorang leader ya, dan bagaimana cara dia mengajarkan atau mengcoach atau membentuk ya timnya untuk bisa memperbaiki skill atau atribut leadershipnya, karena judulnya juga leadership. No Bullshit Leadership. Oke, bukunya ini kurang lebih ada 200 halaman ya. Saya nggak tahu sih kalau misalnya di Indonesia ini saya beli kurang lebih tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 atau 2020 2020 mungkin ya, 2020. Nah, oke. Saya nggak tahu apakah ada yang versi bahasa Indonesianya, karena saya beli ini yang versi bahasa Inggrisnya. Tapi menurut saya untuk beberapa orang yang kalau misalnya si bahasa Inggrisnya lumayan terbatas, saya kira sih masih bisa membaca buku ini. Jadi ya buku ini tidak rumit sebenarnya untuk dibaca ya. Nah, apa yang menjadi inti buku ini? Ya ini buku menarik menurut saya. Jadi dia tidak mencoba untuk mendikte, sekali lagi dari pemilihan bahasanya dia tidak mencoba untuk mendikte. Bahkan dia sendiri bilang bahwa buku ini tidak menjual solusi sebenarnya, cuma memperingatkan kita agar kita itu bisa mengerjakan hal-hal yang bisa jadi fokus kita saja. Itu mungkin ya, dia tugas buku ini mungkin hanya sedikit meyakinkan saja ya di awal bab. Nah, terus yang menjadi inti dari buku ini tuh sebenarnya menurut saya itu hanya dua ya. Pertama, keep it simple. Kedua, take action. Udah, itu aja. Tapi contoh-contoh yang diberikan itu sangat ada beberapa contoh-contoh yang sebenarnya jarang terlihat ya, jarang kita ketahui di trivia internet gitu ya. Jadi menurut saya ini yang dibawakan oleh Chris itu contoh-contoh baru, contoh-contoh mengenai impact seorang leader atau impact dari leadershipnya terhadap timnya itu seperti apa. Terus menekankan beberapa poin yang sebenarnya yang sebenarnya harus kita lakukan. Jadi kita kadang suka fokus pada apa sih yang seharusnya kita lakukan, ketimbang fokus pada hal yang lebih simpel dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Ada perbedaannya antara seharusnya dan harus. Itu seharusnya kan berarti tidak dilakukan ya. Kalau harus itu berarti ada urgensi untuk melakukan. Itu. Nah, terus apa sih yang bagus dari buku ini? Buku ini yang mungkin agak sedikit saya agak coret-coret ya. Cuma ada beberapa bab di sini ya yang to be fair hanya menjelaskan saja sih dari impact apa saja sih yang kalau misalnya bisa seorang pemimpin lakukan dengan tadi orientasinya keep it simple atau make it simple, dan yang kedua just take an action. Dia juga sebenarnya menceritakan juga sih tentang seberapa jauh sih kita harus mengkalkulasi atau mempertimbangkan
mempertimbangkan konsekuensi ya dari setiap action atau dari setiap keputusan yang kita buat. Cuma sekali lagi dia menyebutkan juga ada rules, saya lupa ya, cuma intinya jangan ambil tindakan jika kamu memiliki 30% informasi. Tapi kalau kamu menunggu sampai 70% informasi kamu terima, itu udah terlalu telat untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Gitu. Jadi buku ini mendukung kita untuk pertama belajar dari pengalaman, belajar untuk mengukur, lebih ke merasakan mungkin ya, merasakan atau menyerap pengalaman yang bakal kita alami ketika kita menjadi seorang leader gitu. Saya kira sih buku ini juga masih tersedia di buku-buku terdekat ya, atau mungkin kalau misalnya agak sulit bisa nyari toko buku yang menjual buku impor, kayaknya di internet sama Tokopedia juga ada kalau nggak salah. Dan sekali lagi ini yang membantu saya juga selama kurang lebih 6 bulan ke belakang ini, 1 tahun ke belakang ini, membantu 1 tahun kurang lebih ke belakang ini untuk saya mengambil beberapa keputusan atau mengambil tindakan ketika saya bekerja menjadi seorang pemimpin. Itu oke. Mungkin singkat saja ya, karena bukunya juga tidak menyarankan saya untuk melakukan hal-hal yang berlebihan ya, terlalu ekstra gitu. Jadi stick to the point. Buku ini simple, buku ini sangat membantu. Sekali lagi ya, pembahasannya juga tidak terlalu lebar, tidak mendikte lebih lagi. Buku ini mengencourage kita untuk lebih banyak tadi taking action dan make it simple gitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya untuk review buku hari ini. Jika misalnya ada buku atau film atau seri yang pengen saya review atau pengen saya coba analisa mungkin ya, silakan disampaikan. Sampai ketemu lagi nanti ya, saya pamit.